Kita semua pasti udah nggak asing lagi ya sama puasa di bulan Ramadan. Sebulan penuh kita disiplin, refleksi diri. Tapi pernah kepikiran nggak sih setelah Ramadan usai, terus apa? Apa perjalanan spiritual kita berhenti gitu aja? Nah, ternyata enggak. Justru ada dunia puasa sukarela yang luas banget, yang kita kenal sebagai puasa sunnah. Ini nih caranya biar koneksi spiritual kita itu tetap nyala sepanjang tahun. Momen kayak gini pasti familiar banget buat banyak dari kita ya. Kumpul bareng, keluarga, bareng orang-orang yang kita sayang pas buka puasa. Rasanya tuh hangat, penuh syukur. Ada pengabdian juga di sana. Momen ini emang esensinya puasa wajib. Tapi ini juga jadi semacam gerbang pembuka yang pas banget buat kita ngerti soal puasa sukarela, yang membawa semangat yang sama ke dalam ritme hidup kita sehari-hari. Oke, biar pembahasan kita runut, kita akan bagi jadi 5 bagian. Pertama, kita mulai dari pengantar, ngomongin apa yang ada di luar Ramadan. Terus, kita lihat 4 kategori puasa itu apa aja. Setelah itu, kita dalemin semangat di balik puasa sunnah. Lalu, kita intip kalender ibadahnya. Dan terakhir, kita coba pahami koneksi mendalam yang bisa kita dapat dari sini. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama, melampaui Ramadan. Jadi gini, sebelum kita bahas satu persatu jenis puasanya, penting banget nih buat kita paham dasarnya dulu. Sebenarnya puasa itu artinya apa sih? Dan di mana posisi puasa sukarela ini dalam gambaran besar ibadah kita? Jadi, intinya puasa atau saum itu artinya menahan diri. Tapi ini bukan sekedar nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib ya. Lebih dari itu, ini adalah soal disiplin dan pengendalian diri yang sengaja kita lakukan. Nah, definisi dasar inilah yang jadi pondasi buat semua jenis puasa. Mau itu yang wajib kayak Ramadan, atau yang bakal kita kulik sekarang, yaitu puasa sukarela. Nah, di sini nih mulai seru. Soalnya ternyata puasa itu nggak cuma satu macam. Kalau dalam fikih Islam, puasa itu dibagi jadi 4 kategori. Masing-masing punya hukum dan konsekuensinya sendiri. Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Pertama, ada yang wajib alias harus dikerjain. Contoh paling gampangnya ya puasa Ramadan. Terus ada sunnah. Nah ini yang dianjurkan dan jadi fokus kita. Ada juga makruh, artinya nggak dianjurkan, kayak puasa di hari Jumat doang. Dan terakhir, haram, yang jelas-jelas dilarang, contohnya puasa pas hari raya. Nah, dengan ngelihat semua ini, kita jadi tahu persis di mana letak puasa sunnah itu. Oke, kita udah paham soal aturan mainnya. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang lebih fundamental. Kenapa? Apa sih yang bikin seseorang mau berpuasa padahal nggak diwajibkan? Nah, disinilah kita bakal nemuin jiwa atau semangat sejati dari puasa sunnah. Poin utamanya itu begini, puasa sunnah itu ibaratnya pelengkap, sesuatu yang kita lakuin buat menyempurnakan ibadah wajib kita. Anggap aja kayak atlet yang nambah porsi latihan sendiri, atau kita yang belajar ekstra sebelum ujian penting. Ini cara kita buat naik kelas, buat memperkuat fondasi spiritual yang udah ada. Dan kutipan dari hadis qudsi ini, wah dalam banget. Ini ngegambarin betapa personal dan langsungnya hubungan kita dengan Tuhan lewat puasa. Beda sama ibadah lain yang mungkin bisa dilihat orang, puasa itu kan ibadah yang rahasia, cuma kita dan Tuhan yang tahu. Makanya, ini jadi bentuk pengabdian yang spesial banget, tulus dari hati. Dan gambar ini kayaknya pas banget buat nangkep ide barusan. Ini bukan soal pamer atau pertunjukan, ini murni pilihan pribadi. Sebuah disiplin yang kita jalani diam-diam di tengah kesibukan kita. Nah, itulah intinya semangat puasa sunnah. Komitmen personal yang menyatu sama hidup kita, bukan sesuatu yang terpisah. Selain hubungan personal itu, ada juga janji ganjaran yang wow, luar biasa. Hadis ini ngasih gambaran yang kuat banget soal imbalan spiritualnya. Coba bayangin, cuma puasa 1 hari, tapi dijanjikan perlindungan yang begitu besar. Ini jelas jadi motivasi yang kuat kan? Sekaligus pengingat betapa berharganya setiap perbuatan baik. Oke, kita udah tahu apa itu puasa sunnah dan kenapa orang melakukannya. Sekarang, yuk kita buka kalender dan lihat sisi praktisnya. Kapan aja sih kita bisa ngerjain puasa-puasa ini? Oke, yang pertama dan mungkin salah satu yang paling terkenal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Buat yang belum tahu, Syawal itu bulan yang langsung datang setelah Ramadan. Jadi, setelah kita selesai merayakan Idul Fitri, kita dianjurkan buat lanjut puasa lagi, 6 hari aja.
Dan yang bikin ini spesial banget adalah pahalanya. Kalau kita gabungin puasa sebulan penuh di Ramadan sama 6 hari di Syawal ini, nilainya itu sama kayak puasa setahun penuh. Keren banget kan? Ini kayak cara buat memperpanjang vibe Ramadan gitu. Berikutnya, kita geser dari yang sifatnya tahunan ke praktek mingguan yang super konsisten. Puasa Senin dan Kamis. Nih, puasa yang jadi andalan banyak orang buat ngejaga ritme spiritual setiap minggu. Tapi, pernah bertanya-tanya nggak, kenapa kok harinya Senin dan Kamis? Ternyata, alasannya personal banget buat Nabi Muhammad. Beliau ngejelasin kalau Senin itu hari kelahirannya dan juga hari di mana wahyu pertama turun. Jadi, ada makna sejarah dan personal yang dalam banget di baliknya. Oke, selain yang rutin mingguan, di kalender Islam juga ada beberapa hari tahunan yang super istimewa buat puasa. Dua yang paling utama itu puasa Arafah yang nyambung banget sama ibadah haji dan puasa Asyura yang jadi penanda momen penting di awal tahun baru Islam. Yuk kita bedah satu-satu maknanya. Puasa Arafah itu dilakuin tanggal 9 Zulhijjah, persis sehari sebelum Idul Adha. Kenapa hari ini spesial? Karena di saat yang sama, para jamaah haji lagi kumpul di Padang Arafah, ini puncaknya ibadah haji. Nah, buat kita yang lagi nggak di sana, puasa di hari ini tuh kayak cara kita buat terhubung, ikut merasakan getaran spiritual dari momen yang luar biasa sakral itu. Selanjutnya ada puasa Asyura. Ini jatuhnya di tanggal 10 Muharram, bulan pertama di kalender Islam. Jadi ini bukan cuma soal awal tahun baru Hijriah aja ya, tapi juga punya makna sejarah yang dalam buat ngenang peristiwa-peristiwa penting, salah satunya diselamatkannya Nabi Musa dari Firaun. Dan yang terakhir, untuk contoh kita kali ini, ada puasa yang fungsinya tuh kayak pemanasan spiritual sebelum kita masuk bulan Ramadan. Namanya puasa pertengahan bulan Sya'ban. Puasa ini dilakuin pas pertengahan bulan Sya'ban ya, bulan sebelum Ramadan. Anggap aja ini cara kita buat nyiapin mental dan spiritual, persis kayak pelari yang stretching dulu sebelum lari maraton. Biar tubuh dan jiwa kita siap buat ibadah yang lebih intensif pas Ramadan nanti. Oke, kita udah jalan-jalan ngelewatin berbagai jenis puasa sunnah. Jadi apa nih gambaran besarnya? Jelas banget kalau ini semua tuh lebih dari sekedar ritual-ritual yang ada di kalender. Jadi intinya bisa kita rangkum jadi beberapa poin. Pertama, puasa sunnah itu melengkapi ibadah wajib kita. Kedua, ini adalah bentuk pengabdian yang super personal. Dan yang paling penting, karena puasa-puasa ini ada sepanjang tahun, ini ngasih kita kesempatan buat ngejaga koneksi spiritual kita tetap on, tetap hidup jauh setelah Ramadan selesai. Ini soal perjalanan, bukan cuma soal tujuan. Dan ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Di dunia kita yang serba sibuk dan serba cepat ini, di mana semuanya pengennya instan, apa sih nilainya milih jalan disiplin secara sadar? Apa nilai yang kita dapat dari tindakan pengabdian sukarela kayak gini? Mungkin jawabannya ada di sana. Disitulah letak koneksi yang lebih dalam yang kita cari.